waktu itu memang sholat yang memang cuma hanya menghormati, ini waktunya sholat loh, tapi tidak sesuai dengan syarat rukunnya sholat. Berarti nanti sholatnya itu harus i'adah, diulang ya. Kalau memang bisa wudhu, bisa untuk nggak usah dihormati waktu, langsung sholat, jadinya tidak perlu untuk mengulang. Kalau memang bisa untuk tidak dihormati waktu, ya bisa melaksanakan sholat dengan sempurna. Sempurnanya wong riyang ya kaya sempurnanya wong sehat. Sekali lagi, jangan kita menuntut orang yang sakit sholatnya kayak orang yang sehat. Mohon maaf Bu, yang namanya kayak gerakan ruku, kemudian i'tidal, sujud itu hanya perlu tumakninah. Ketika Allahu Akbar, ibu nggak usah lu macamnya aja, nggak usah kayak gitu. Ya, kan hanya sekedar lama itu kira-kira di qadri subhanallah, kira-kira lama itu membaca subhanallah. Ketika dia udah subhanallah, udah maksudnya kira-kira selama itu sudah cukup, ya langsung sami Allahu liman hamidah. Itu Bu, ya. Jadi kalau bisa untuk tidak dihormati waktu contohnya gini, ibu itu di pesawat nggak ada debu gitu ya, nggak ada debu lah di pesawat, ada debu Bu. Ya ibu jangan piring, harus bawa dari bumi, harus bawa dari ini ditaruh di koran, bisa untuk tayamum misalnya. Jelas nggak ada debunya misalnya ya Bu ya. Ibu-ibu, nah ini sudah masuk waktu sholat, sementara saya belum punya wudhu, nggak ada debu untuk tayamum misalnya, seperti itu kan gimana? Harus sementara sholat itu harus wudhu atau gantinya wudhu dengan tayamum. Ya udah, yang penting kita ingat itu cuma niat sholat lihormatil waktu. Begitu kita mendarat nanti sampai di sana kita i'adah sholatnya itu diulang. Atau itu. Atau mungkin ibu-ibu dalam perjalanan jelas-jelas ya Allah kan sembahyang dan kelambinya najis, nggak ada baju yang lainnya, kemana-mana nggak mungkin mau minjem di tempat orang gitu, di buminya orang ya, maksudnya nggak mungkin. Ada di situ di masjid ada misalnya ada mukna tapi baju kita najis, yang tidak mungkin kan untuk dipakai sholat. Nah sementara kita lihormatil waktu, nanti sampai di tujuan kita, setelah kita bisa mensucikan diri baru kita i'adah. Bukan qadha ya, i'adah, diulang sholatnya. Paham? Itu seperti itu. Tapi kalau ibu punya orang yang sakit, usahakan jangan dihormati waktu, langsung sholatnya itu sempurna sah. Jadi dia itu tidak punya tanggungan sholat. Caranya tadi bisa dijamak kok, ya, dijamak saja. Terus sholatnya ya ambil rukun-rukunnya saja. Tolongnya yang nungguin semuanya, bawahnya semuanya yang nungguin itu yang sabar di komando ini Allah agar takbir lirik borosok makanya ketika kita nungguin orang yang seperti itu, jangan kita meninggalkan pekerjaan yang harus ibu-ibu mendingin ya kayak apa banyak umbut mana ya, jangan kayak gitu. Khusus kita nungguin itu, masya Allah pahalanya sama dengan orang yang melakukan. Ya, makanya usahakan ya kalau dengan orang sakit usahakan jangan dihormati waktu, tapi mudah-mudahan dikasih usia panjang, dikasih mudah-mudahan nanti bisa mungkin sholat-sholat yang kemarin-kemarin dengan yang mungkin hanya seperti itu, mungkin disempurnakan dengan sunnah yang lainnya ketika dia sehat. Seandainya umur nggak ada yang tahu kan ya, seandainya kok dia diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah dalam keadaan tidak punya hutang sholat. Paham ya? Nah, ini kewajiban kita selaku orang-orang yang nungguin orang yang sakit seperti itu. Jadi Islam itu mudah, tidak ada kangelan itu gitu ya. Nah, makanya seperti itu. Mohon maaf kalau yang ya seperti itu aku ketika kita ngeladeni orang yang sudah pakai sudah ini kayak bayi kita, ya kayak bayi, pokoknya seperti itu. Dan itu harus sabar dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Dan nggak usah perlu ngomong dengan siapa menyongkak lah, jadi nanti pirang-pirang nggak usah seperti itu. Mudah-mudahan Allah yang mencatat semuanya, ya. Jadi amalan kita, orang itu amalannya beda-beda. Ada orang mungkin dengan birrul walidain seperti itu, inilah surga dia. Kita bayangannya surga Bu. Kalau bayangannya ibu kulit, tenggriong ya, kumbahan apa? Itu menturun masa kumbahan lagi kata nemen gitu. Bayangannya kok gawean, ya Allah, ada namun kayak gawe kan mungkin seperti itu. Tapi coba ibu bayangkan ini surga saya loh.
jalan. Ya makanya kan, masya Allah, makanya kan Allah itu udah jauh dalam banyak sekali yang hanya sedikit loh orang yang mau bersyukur, hanya sedikit loh orang yang mau berpikir kayak gitu. Itu memang Allah udah nasnya Allah wa qalil. Jadi kata Allah itu hanya sedikit loh orang yang mau berpikir ini surga saya loh. Iya, makanya kita maunya pengen yang sedikit apa pengen yang banyak, tapi nah kan itu tinggal pilihan kan, hidup itu pilihan dan kita yang menentukan kan seperti itu. Pilihan kita mau kemana, yuk. Kata Allah semuanya itu Allah berharap semuanya itu masuk ke surganya Allah, tapi ada beberapa orang yang faada pemlebet iki loh sih pripun. Wong kalau di surga itu Allah kok dalane sing bener iki maring meneh, mulane maring meneh bae. Kan ada yang seperti itu. Makanya yuk kita dari ngaji seperti ini, jalan-jalan seperti ini, mudah-mudahan semakin perbaiki diri kita. Ya, ibu-ibu tuh jangan ketika ada kemarahan kita sambut dengan kemarahan juga. Untuk ibu rumah tangga mudah-mudahan surga semuanya. Jadi ketika mungkin suami pulang, ibu kadang ya ketika pulang tiba-tiba ibu mungkin belum menyiapkan minuman, misal suami nanya si aku mau apa nanti kan bilang ibu nggak usah dijawab ini pegawainya ya si orang itu kemarahan disambut dengan kemarahan. Nah surganya di mana? Insya Allah jami'ah al-mufidah nggak seperti itu lah. Nggak seperti itu lah. Kan kita udah ngaji berapa? Ya Allah, ketika ada angin suami seperti nggak usah. Tapi nanti pegawainya kayak ya, akan bisa seperti itu ya. Kok ngomong? Yang namanya orang kan gampang untuk mengkaji seseorang tapi makanya yang di alam dunia kan biasa ngaji, jangan seperti itu biasa disirami setiap hari Rabu saya ngomong ini biar ada manfaatnya gitu Bu. Saya juga sama Bu, ketika saya begini itu ngaji tidak cuma buat ibu tapi ngaji untuk diri saya sendiri juga. Kadang saya sering tanya sama suami saya, itu udah solehah belum sih? Itu kalau masih senyum berarti belum ini. Apa saya cari lagi mana yang belum baik, mana yang belum baik, mana yang belum baik mana gitu. Saya sering gitu Bu sama suami saya kita udah solehah belum Mas? Kalau mengganggu juta belum Bu, mungkin mana ya yang belum, mana yang belum gitu. Saya cari yang seperti itu, pengennya kan kumpul tidak di dunia sampai di akhiratnya mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Saya sampai minta ya Allah mudah-mudahan ketika saya dicabut nyawa saya oleh Allah, mudah-mudahan Allah udah dalam keadaan ridho, Rasulullah ridho, suami saya ridho. Kita kan ini dapat ridho dari suami. Kunci surga kita itu ridho suami kita. Ya kalau suaminya masih belum ridho, kalau suami kita belum mengatakan oh istri saya itu orang yang solihah loh, berarti kan kita kan takut ya Bu ya, ketakutan kalau gini. Ibu nggak usah kesel ya. Langsung temen mau lanang takut kayak gini wong wadon. Nah, ya saya kalau ada orang laki-laki nih Bu, kalau pengajian itu ada bapak-bapak, saya juga pengen ngomongin juga. Cuma kan tidak ada bapak-bapak ya, percuma. Ya pengen ngomongin juga bahwa masya Allah seorang istri itu masya Allah. Pokoknya wahnan ala wahnin itu terus. Payah ditambah payah terus itu seperti itu. Kaki buat kepala buat kaki itu setiap hari seperti itu. Makanya jangan pernah sia-siakan seorang istri, sia-siakan seorang itu jangan. Karena itu masya Allah surga buat kalian semuanya. Ya kalau ada orang laki kan ada orang laki-laki ya saya ngomongnya ibunya aja. Bukan saya membedakan umat tumpang kayak gitu terus ini agama gimana sih? Bukan. Iya sama, orang laki-laki juga harus adil. Ketika ada seorang suami yang adil dengan istrinya, dia bisa jadikan istrinya itu lebih solihah. Masya Allah dia suami yang surga dunia akhirat. Tapi kalau suaminya itu cuma menuntut istrinya suruh ini dia sendiri nggak pernah tahu apa-apa, ya salah kalau seperti itu. Ikutilah yang namanya Rasulullah. Semua istri Rasulullah itu mengakui bahwa Rasulullah itu adalah seorang suami yang Masya Allah yang tidak ada di dunia. Imam Rasulullah itu ya. Semua istrinya loh Bu, istri Rasulullah itu 11. Tapi ketika Rasulullah wafat tinggal 9. Ya, karena Sayyidatina Khadijah dengan Maria Fitriyah sudah tidak ada. Jadi tinggal 9 dan dari ke-9 istri itu semuanya itu mengakui bahwa Rasulullah itu adalah seorang suami yang Masya Allah yang adil, yang bisa diteladani. Coba sekarang Rasulullah itu bajunya sobek dijahit sendiri. Ya kalau orang laki-laki jangan cuma sunnah Rasul nikah berapa? Cuma itu sunnah Rasulnya itu yang mana? Yang diambil yang mana? Jangan cuma sunnah Rasul kayak gitu tapi enggak. Ya percuma, bukan sunnah Rasul, itu namanya hawa nafsu.
kalau